Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Untung Abdi Saputra dengan NPM 18226000002 dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal. Pada kali ini saya akan mereview jurnal yang berkaitan dengan bioteknologi, kesehatan, dan farmasi. Untuk artikel yang saya ambil di sini, saya mengambil dengan judul Evaluasi Morfologi Organ Pankreas Tikus Wistar Model Diabetes Mellitus oleh Ekstraks Purifikasi Daun Galing Caryatiae trifolial Domin sebagai antidiabetes. Saya mengambil artikel tersebut dari jurnal Mandala Pharmacon Indonesia JMPI yang ditulis oleh Muhammad Ilyas, Bambang Aprianto, Adriatman Rosak, Asrullah Jabar, Nasruddin, Wahyuni Fadliyah Malik, Halik Sri Susanti Mubarak, dan Zulkifli Halid, tahun 2024, volume 10 nomor 1. Yang pertama akan kita bahas adalah latar belakangnya. Jadi latar belakang penelitian ini itu berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus, di mana penyakit itu merupakan kelainan sistem endokrin yang ditandai dengan kadar glukosa darah melebihi normal akibat kekurangan hormon insulin yang disekresi sel beta pankreas yang mengalami kerusakan, sehingga perbaikan sel beta pankreas menjadi alternatif penting dalam terapi penderita diabetes mellitus. Tumbuhan galing dilaporkan terbukti menurunkan kadar glukosa darah pada hewan coba diabetes mellitus tipe 2, sehingga berpotensi dalam memperbaiki fungsi dan regenerasi sel beta pankreas pada penderita diabetes mellitus. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan penelitian dan objek uji penelitiannya. Untuk tujuannya yaitu mengevaluasi perbaikan morfologi organ pankreas tikus putih jantan galur wistar diabetes mellitus setelah diberi ekstraks purifikasi daun galing. Untuk objek ujinya itu adalah 20 ekor tikus jantan wistar yang diambil darahnya melalui vena ekor, di mana di sini 20 ekor ini nantinya dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 tikus. Selanjutnya landasan teori. Diabetes mellitus adalah penyakit pada sistem ekskresi yang ditandai dengan kadar glukosa darah melebihi normal karena kekurangan hormon insulin, di mana kelebihan glukosa darah akan dikeluarkan bersama urin. Diabetes mellitus disebabkan karena berkurangnya produksi insulin atau terjadinya gangguan fungsi insulin dalam tubuh. Kekurangan insulin disebabkan karena kerusakan sel-sel beta pulau Langerhans dalam kelenjar pankreas yang berfungsi menghasilkan insulin. Salah satu upaya dalam memperbaiki fungsi sel beta pankreas yaitu dengan penggunaan tanaman herbal yang mengandung senyawa flavonoid. Penelitian sebelumnya melaporkan seluruh bagian tumbuhan galing telah dilaporkan mengandung minyak lilin kuning, steroid, terpenoid, flavonoid, dan tanin. Beberapa flavonoid seperti cyanidin dilaporkan dalam daun galing. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan. Jadi pada artikel ini dilakukan 2 tahap untuk metode penelitiannya. Yang pertama pada pemodelan hewan uji diabetes mellitus. Jadi sebanyak 15 ekor tikus jantan wistar diambil darahnya melalui vena ekor, kemudian diukur kadar glukosa dan awal pada masing-masing tikus dengan menggunakan fotometer 5010 V5+.
Masing-masing tikus diberi larutan STZ 150 mg per kilogram berat badan sebanyak 0,2 ml melalui intraperitoneal dan dibiarkan selama 18-48 jam. Lalu diberikan larutan sukrosa selama 24 jam. Setelah 18 jam diukur kadar glukosa darah setelah diinduksi dengan STZ. Nah, selanjutnya pada perlakuan hewan uji, tiap kelompok tikus diberi sediaan sesuai kelompok perlakuan melalui oral dengan menggunakan sound oral sesuai volume pemberian 1 kali sehari selama 7 hari sebagai berikut. Yang pertama kelompok 1 yaitu kontrol normal. Tanpa perlakuan, hanya diberi pakan standar plus tidak diabetes mellitus. Kelompok 2 ini kontrol negatif, yaitu diabetes mellitus plus diberikan suspensi NACMC 0,5%. Kelompok 3 kontrol positif, diabetes mellitus plus diberikan glibenclamide sebesar 0,09 mg per gram berat badan. Kelompok 4 diabetes mellitus plus diberikan ekstrak terpurifikasi dosis 0,4 mg per gram berat badan. Tikus terlebih dahulu diautanasi dengan kloroform. Selanjutnya dilakukan pengambilan organ pankreas dengan nekropsi yang dilakukan dengan menyayat kulit dan otot abdominal hingga rongga perut terbuka. Oke, selanjutnya akan dibahas hasil penelitian. Yang pertama itu pada tikus kelompok 4. Ya, kelompok tikus yang diberi sampel ekstrak purifikasi yaitu kelompok 4, ia mengalami penurunan kadar glukosa darah yaitu sebanyak 128,6 mg per desiliter yang menunjukkan ada efek penurunan kadar glukosa darah pada tikus diabetes mellitus setelah diberi ekstrak terpurifikasi. Karena adanya kandungan metabolit sekunder dari sampel seperti flavonoid, di mana mekanisme kerja dari flavonoid antara lain mengurangi penyerapan glukosa dan mengatur aktivitas ekskresi enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat, serta meregenerasi sel beta pankreas dan membantu merangsang sekresi insulin. Untuk selanjutnya pada tikus kelompok 3, pada kelompok tikus kontrol positif yang diberikan sediaan pembanding obat glibenclamide juga mengalami penurunan kadar glukosa darah dengan rata-rata 124,6 mg per desiliter. Hal ini karena glibenclamide sebagai antidiabetik oral dengan mekanisme kerja merangsang sekresi insulin dari granul sel-sel beta Langerhans. Oke, selanjutnya pada tikus kelompok 2. Pada kelompok tikus kontrol negatif yang diberi NACMC sebesar 0,5% tidak mengalami penurunan kadar glukosa darah, melainkan mengalami kenaikan kadar glukosa darah dengan rata-rata yaitu 478,8 mg per desiliter. Hal ini karena sistem pencernaan hewan uji tikus putih tidak memiliki enzim selulosa sehingga penggunaan NACMC tidak akan berpengaruh pada penurunan kadar glukosa darah. Oke, selanjutnya di sini kita masih dalam hasil penelitian. Nah, untuk mengetahui adanya efek samping purifikasi daun galing terhadap perbaikan morfologi organ pankreas, selanjutnya dilakukan pengamatan preparat histologi organ pankreas. Oke, di situ ada 4 gambar ya teman-teman. Ada gambar pertama yaitu 2A. 2A itu menunjukkan kelompok normal, dan selanjutnya di sampingnya itu 2B itu menunjukkan kelompok negatif. Terus di bawah ada 2C menunjukkan kelompok positif, dan di sampingnya itu ada 2D itu menunjukkan kelompok yang diberikan ekstrak dosis sebesar 0,4 mg per gram berat badan. Nah, di situ panah biru itu menunjukkan
Pulau Langerhans, panah hijau menunjukkan sel endokrin dan panah kuning itu menunjukkan sel nekrosis. Kerusakan organ pankreas ditandai dengan berkurangnya sel endokrin dan adanya kerusakan berupa nekrosis. Oke, bisa dilihat di gambar teman-teman. Yang terdapat sel nekrosis itu hanya pada gambar 2B yang merupakan kelompok negatif. Di situ ada tanda panah kuning yang menunjukkan itu ada sel nekrosis. Untuk yang lain tidak ada. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kelompok negatif itu mengalami kerusakan pada organ pankreasnya. Nah, untuk selanjutnya kesimpulannya, jadi ekstrak purifikasi daun galing Caerratia trifolia domin, dosis 0,4 mg per gram, berat badan berpotensi sebagai antidiabetes berdasarkan perbaikan morfologi dan regenerasi sel endokrin pada Pulau Langerhans organ pankreas tikus Wistar model diabetes mellitus. Oke, jadi tadi ditunjukkan pada gambar yang 2D teman-teman ya. Oke, selanjutnya pendapat dari reviewer terkait tentang kelebihan dan kekurangan penelitian. Jadi kelebihan penelitian ini menonjol karena mampu mengevaluasi morfologi organ pankreas tikus Wistar model diabetes mellitus oleh ekstrak purifikasi daun galing sebagai anti-diabetes dengan sangat jelas. Mengelompokkan objek uji di mana dibagi menjadi 4 kelompok berbeda itu mampu menambah efisiensi penelitian. Untuk kekurangannya, penelitian ini memiliki kekurangan pada alat dan bahan serta waktu yang diperlukan. Penggunaan bahan yang masih dibilang cukup langka akan sedikit menyulitkan orang awam. Oke, mungkin untuk review jurnal kali ini dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.